Saya ulangi bahwa membaca Al-Fatihah itu hukumnya wajib bagi orang yang sholat. Bacaan Fatihahnya itu wajib. Harus dibaca sebagaimana mestinya berbahasa Arab. Mulai bismillah sampai waladolin, amin. Lah, itu bagi orang yang mampu. Ketika orang itu tidak mampu atau belum bisa atau memang masih tahap belajar, bisa diganti dengan zikir yang lain. Semisal bisanya ya Allahu Akbar ya dibaca Allahu Akbar bagi ya semisal perkiraan Al-Fatihah itu setengah menit ya dibaca setengah menit gitu. Jadi tetapi bagi orang yang normal mampu bisa membaca itu sudah aturan resminya memang harus baca Al-Fatihah berbahasa Arab. Kalau diganti dengan yang lain jadinya tidak sah. Lanjut, ketentuan yang kedua itu adalah bismillah, itu merupakan salah satu ayat Al-Fatihah di kitab Fathul Qorib ya ini ya. Jadi nanti dampaknya ketika kita membaca Al-Fatihah enggak dibaca bismillahnya ya nanti sholatnya menjadi tidak sah. Menurut kitab Fathul Qorib bismillahirrahmanirrahimnya itu termasuk ayat Al-Fatihah yang harus dibaca. Dan juga seseorang itu tidak boleh mengurangi, menambahkan ataupun mengganti huruf-huruf Al-Fatihah. Ataupun tasdidnya sengaja tidak dibaca, itu nanti tidak boleh. Dan dampaknya bacaan sholat seseorang yang mengganti, mengurangi ataupun menambahkannya, itu nanti bacaan tidak sah. Kalau bacaannya tidak sah, sholatnya tidak sah, harus diulangi dari awal. Itu ketika seseorang melakukannya dengan sengaja. Wa illa, apabila tidak sengaja, semisal sudah terlanjur bismillahirrahman terus maliki yaumiddin, semisal terlanjur itu. Nah itu nanti sholatnya itu tidak perlu diulangi. Ya dimulai lagi saja dari alhamdulillahirabbil alamin gitu. Tapi kalau memang sengaja mengurangi meskipun satu huruf itu nanti sholatnya harus diulangi dari awal. Kalau tidak sengaja itu nanti cukup memulai dari bacaan mana yang dia tadi kurang. Dia maksudnya dari ayat yang dia ada kelupaan untuk membacanya tadi. Nah, jadi ada perbedaan bagi orang yang sengaja dan tidak sengaja melakukannya. Kalau sengaja berarti dia mengulangi sholatnya, kalau tidak sengaja ya cukup mengulangi bacaan di ayat mana dia tadi tidak membacanya. Gitu saja sebenarnya. Dan juga dalam membaca Fatihah itu harus urut, nggak boleh dibulak-balik ayatnya. Dan juga wajib terus-menerus, tidak boleh berhenti, kecuali di tempat berhenti maksudnya akhir ayat gitu loh ya. Nah, boleh seseorang itu membaca Al-Fatihah satu nafas itu boleh, tapi harus sesuai ketentuan. Kalau satu nafas, kok dalam membaca Al-Fatihahnya itu dia disukun semisal di akhir ya, nanti di akhir ayat maksudnya ya, nanti tidak sesuai dengan cara baca yang benar, nanti malah nggak sah. Semisal kita baca terus bismillah alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim arrahmanirrahim malah. Itu nanti kalau berhenti terus dalam membacanya itu terus, itu nanti ketentuannya itu harus menghidupkan huruf akhir di akhir ayatnya itu, nggak boleh dimatikan. Kalau memang wakaf maksudnya berhenti ya boleh. Seperti kita biasa itu baca Al-Fatihah biasa alhamdulillahirabbil alamin. Berhenti ambil nafas ar-rahmanir-rahim, berhenti ambil nafas malik ya itu memang sesuai seperti biasanya. Bacaan yang benar. Tapi kalau memang terus-menerus harus dibaca dengan sesuai tajwid yang ada gitu. Saya lanjutkan. Fa in taqallala mongko lamun nyela-nyelani apa zikru zikir bena muwalatiha ing dalam antarane nuli-nuline Fatihah kotoaha moko megot apa zikir ing Fatihah. Illa ayata alaqo angin yen ta hubungan apa zikru zikir bimaslahati sholati kelawan kemaslahatane sholat. Kata minil makmumi kaya dene maca imame makmum fit
fi asna'i fatihatihi ing dalam tengah-tengah Fatihah makmum. Li qiraati imamihi krana wacane imame makmum. Fa innahu mongko taman satuhune takminul makmum iku layak tu ora megot apa takmin al mualata ing nuli-nuli. Nah, selanjutnya adalah kondisi ketika seseorang itu menyela-nyelai zikir dalam bacaan Fatihah. Di tengah-tengah baca Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, kok di sela-selai dengan zikir yang lain, semisal Allahu Akbar gitu, Ar-Rahmanir-Rahim gitu. Nah, itu nanti qata'aha, maka hal itu termasuk yang memutus Fatihah dan nanti menyebabkan bacaannya bacaannya itu nanti enggak sah. Kalau bacanya enggak sah, sholatnya jadi enggak sah. Jadi dalam baca Fatihah itu harus runtut dan juga harus terus-menerus sesuai yang ada di Fatihah, tidak boleh disela-selai dengan bacaan yang lain, qata'aha. Karena ini di sini enggak sah ilmu Allah. Kecuali ketika zikir tersebut itu berhubungan dengan kemaslahatan sholat. Seperti gimana? Seperti contohnya adalah aminnya seorang makmum di tengah dia berjamaah sholat dengan imam. Semisal kita baca Fatihah, kita berjamaah, imamnya itu sudah sampai waladolin, kita baca Fatihahnya masih Ar-Rahmanir-Rahim lah. Berhubung jamaah yang lain itu membaca amin, kita membaca amin di tengah-tengah itu. Nah, maka yang seperti itu, fa innahu layaktu'u, hal yang seperti itu, zikir yang merupakan kemaslahatan sholat itu tidak merupakan pemutus dari bacaan sholat, dari bacaan Fatihah maksudnya, dari bacaan Fatihah. Nah, dan hal itu nanti bisa sholatnya itu dilanjutkan, tidak apa-apa. Jadi gitu ya, paham kan? Ketika seseorang itu menyela-nyelai sholat, menyela-nyelai bacaan Fatihahnya dengan zikir yang lain, maka hal itu termasuk pemisah qata'ah. Karena mengurangi terus-menerus. Kalau terpisah dengan hal yang seperti itu, maka nanti ketentuannya harus dimulai dari ayat mana yang dia putus ketika membaca zikirnya. Nah, gitu. Jadi nggak boleh disela-selai dengan zikir yang lain. Kalau memang sengaja menyela-nyelai harus diulangi dari ayat sebelumnya. Nggak boleh langsung dilanjut. Misal alhamdulillah kok disela-selai dengan Allahu Akbar Hirabbil Alamin, semisal gitu. Nah itu nanti harus diulangi dari alhamdulillahirabbil alamin lagi. Nggak boleh disela-selai dengan zikir yang lain. Saya kira nggak sampai sholatnya nggak sah ya, cuma diulangi dari ayat mana yang dia sela-selai dengan zikir tadi. Karena di sini ketentuannya qata'aha, bukan batolat kan. Nah, kecuali ketika zikirnya tersebut itu adalah kemaslahatan sholat, seperti aminnya seorang makmum belum selesai membaca Fatihah, di tengah-tengah itu seorang imam sudah sampai waladolin lah. Akhirnya kita baca amin, nah itu enggak apa-apa. Kita lanjut di bacaan setelahnya itu enggak apa-apa. Semisal seorang imam sampai waladolin, kita sebagai seorang makmum bacanya masih sampai ihdinas, liane sudah ihdinas sirotol, semisal gitu. Yang lainnya sudah baca amin, kita ikut saja baca amin. Sirotol mustaqim gitu nggak apa-apa, karena hal tersebut bukan falayaktu, bukan termasuk hal yang memutus bacaan Fatihah. Waman utawi sapane wong iku jahila bodoh sapa man al-Fatihata ing Fatihah wa ta'adzarat lan ora utawa dadi ngarep sapa man wa ta'adzarat la utawa dadi udur apa al-Fatihah alaihi ing atase man li adami maklumin krana ora anane weruh masalan kelawan umpamane.